kita bisa dapat income yang gede banget. Halo, ketemu lagi dengan saya Andrian Isya Prayudi di channel YouTube yang bahas tentang digital marketing dan gimana caranya untuk hasilin produk digital dan income tambahan 2 digit. Oke, sekarang ini akhir ini kita sering banget ya dengar berita bahwa cari kerja tuh lagi susah, ekonomi lagi susah. Kemudian kemarin juga ada berita banyak sekali ribuan orang yang ngantri di job fair untuk rebutan masuk ya. Ini fenomena yang sepertinya kerjaan tuh dikit banget, peminatnya banyak, banyak pengangguran. Ya, buat kamu ini yang belum tahu, sekarang tuh di zamannya gig ekonomi, ya, di gig ekonomi. Yang mana kalau kita punya skill, ya, punya skill, kita bisa dapat income yang gede banget. Nah, atau bisa juga kita ketika kita nggak punya skill, kita kalah saing, kita ya kayak tadi nggak bisa hasilin apa-apa, nggak bisa kebagian. Karena sekarang perusahaan tuh cenderung cari freelance, ya, cenderung cari orang-orang yang bisa di-hire sesuai kebutuhan mereka aja, supaya bisa menghemat cost, ya. Kita cerita sedikit, ya. Dulu waktu saya masih SMA, masih merintis, ya, masih coba sana sini, saya pernah ngajar di sebuah SMP untuk ekstrakurikuler. Sebulan itu paling dapat 200 sampai 300 ribu aja, ya. Ya itu sebagai untuk awal-awal boleh banget lah, untuk cari pengalaman, kemudian kita juga untuk menumbuhkan rasa percaya diri kita, ya, sehingga kita nanti ke depannya punya portofolio yang bagus. Nah, kali ini aku mau sharing nih, buat kamu yang lagi susah cari kerja, ya, buat kamu yang udah lulus kuliah atau punya skill yang belum dipakai di pekerjaan, belum dapat pekerjaan tetap, ini, saya akan share 3 step dapetin income tambahan di zaman gig ekonomi. Yang pertama, ya, kamu bisa jualan waktu kamu, ya. Ini bagus banget buat first time, buat pertama kali, jualan waktu, ya. Misalnya apa? Kamu bisa nge-freelance. Kalau kamu jago ngedesain atau kamu bisa buat sesuatu yang dibutuhkan oleh orang-orang, bisa banget kamu jualan waktu atau bisa kamu MC ya. Kamu MC punya skill MC, bisa jualan waktu MC di wedding ya. Atau buka workshop, pelatihan-pelatihan. Ini mulainya dari konten gitu. Nah, sekarang zamannya konten harus banget wajib konten. Pertama kamu harus bisa jualan waktu. Ini cocok untuk pemula ya, untuk pertama kali, untuk cari pengalaman juga. Kemudian step yang kedua adalah bikin produk digital ya, produk digital. Ini ini yang kamu jual adalah lebih ke hasilnya, lebih ke hasil yang didapatkan oleh si customer kamu ya. Produk digital ini bisa berupa e-book, bisa berupa e-course, bisa juga berupa template-template. Nah, kenapa kita harus masuk ke produk digital? Karena ini scalable banget, minim banget modalnya, mungkin sebulan nggak nyampe 500 ribu. Bahkan kalau kamu punya HP, tinggal modal HP aja, konten, bikin produk digitalnya, selesai, kelar, tinggal dipasarin aja. Bisa pakai linkedin.id ya, atau Twilio, tinggal pakai aja. Nah, kalau udah punya ini produk digitalnya, kita tinggal sistemasi aja. Kita ambil contoh studi kasus di sini. Misal, kita itu punya hobi tour leader. Ya, kita bisa jualan waktu nih, jualan waktu sebagai tour leader ya. Atau untuk pertama kali kalau misalnya kita nggak bisa masuk ke perusahaan agensi, perusahaan travel, kita bisa jadi sukarelawan dulu nggak apa-apa ya. Kita cari pengalaman. Nah ini tour leader. Produk digitalnya apa? Orang-orang itu yang minim budget misalnya, dia mereka itu pengen liburan, tapi nggak pakai agen travel. Mereka pengen tahu spot-spot yang pengen dikunjungin ya, spot-spot yang recommended kunjungi. Bahkan kalau bisa lengkap dengan itinerary-nya, lengkap dengan budget yang kira-kira yang dihabiskan itu berapa. Nah, ini misalnya dalam bentuk itinerary ya, itinerary, holiday misalnya. Nah, udah punya nih holiday. Ini udah terbukti terjual misalnya
dalam sebulan 50 piece ya, 50 piece. Tinggal kita bikin sistemasinya. Ya. Nah, ini kalau udah masuk ke sistemasi, saya jelaskan lebih rinci lagi. Nah, gimana caranya kita membuatkan passive income dari skill kita, dari produk digital kita. Tentunya kita harus punya akun Instagram, TikTok, atau YouTube untuk upload konten-konten kita. Ya, konten-konten. Nah, dari konten-konten ini, nanti orang yang akan lihat, kita kasih call to action. Misalnya, kalau Anda tertarik, ingin tahu lebih lanjut, bisa komen apa yang mau, atau bisa kasih api-api. Ya, ini masuk ke landing page. Ya, masuk ke landing page. Ya, landing page ini fungsinya di dunia offline itu seperti browser. Pernah lihat orang di pinggir jalan bagian browser, ya, bagian browser mobil, bagian browser telepon atau handphone mereka promosi. Nah, ini di landing page ini isinya adalah apa? Isinya adalah halaman promosi produk kita. Benefitnya apa? Kenapa harus pakai produk kamu? Kenapa harus belinya ke kamu? Dan kenapa harus beli sekarang? Itu. Dari landing page, ini nanti akan dibawa ke sistemnya. Namanya tuh payment gateway. Ya, payment gateway. Ya. Ini biasanya tuh ngisi form, nama, email, nomor handphone. Nah, ini bisa pilih nanti, pilihnya itu pembayarannya pakai apa? Virtual account, bisa pakai VA, virtual account, kris, atau credit card. Ya, platformnya kamu bisa pakai Mayar, bisa pakai Link ID, ya. Kemudian bisa pakai juga Grabversity atau Tibelio. Nah, setelah itu ini si customer itu melakukan payment, ya, maka link atau produk digitalnya akan dikirim otomatis melalui email. Ini email. Nah, dari sini sistem ini kita tuh punya namanya list, ya, list customer kita. Nah, ini adalah sebuah aset juga, customer. Ini adalah aset digital kita. Ketika kita punya produk baru, kita bisa podcast ke list kita, sehingga bisa menekan biaya marketing kita. Oke? Saya kira cukup di sini video kali ini. Kalau misalnya kamu ada pertanyaan yang ingin ditanyakan lebih dalam, silakan tulis di kolom komentar. Nanti akan aku buatkan video penjelasannya lengkap. Ya, kira-kira apa nih yang jadi kesulitan kamu? Oke, thank you and see you to the next video. Bye bye.